Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di bintang mistik ungu dari New Cosmos, Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin muncul di langit. Setelah kembali ke Purple Mystic Star, Qin Yu menghela nafas lega di dalam hatinya. Adegan dari sebelumnya memang mengejutkan Qin Yu. Di alam ilahi sebenarnya ada God King lain selain Asura God King yang mampu menggunakan Time Stop. Apa yang terjadi sebelumnya adalah Time Stop. Saya belum pernah mendengar pakar super itu sebelumnya. Suara serak Zuo Qiulin terdengar. Di dalam matanya ada keterkejutan yang sulit disembunyikan. Jiang Li juga berkata dengan ekspresi serius. Di masa lalu kami hanya memperhatikan para dewa dari 8 tanah suci besar dan 3 kekuatan ascender besar. Tidak ada yang memperhatikan God Kings yang tersembunyi itu. Tidak akan pernah kubayangkan ada orang yang begitu menakutkan di antara para God Kings yang tersembunyi. Tidak heran senior Muyu dari Laut Timur dikalahkan bahkan sebelum dia melihat wajah lawannya. Tatapan Qin Yu terkonsentrasi. Dia mengangguk dan berkata, tampaknya kekuatan God Kings alam ilahi tidak sesederhana yang saya pikirkan. Qin Yu, Zuo Qiulin tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dia menatap Qin Yu. Tempat ini, di mana tempat ini? Mengapa saya tidak dapat menggunakan hukum spasial atau percepatan waktu di sini? Zuo Qiulin baru saja keluar karena dikejutkan oleh ahli misterius Laut Darah. Namun dia mengalami keterkejutan yang lebih besar. Bagi para God Kings terlepas dari ruang mana mereka tiba, mereka masih bisa menggunakan hukum spasial dan hukum temporal. Bagaimanapun para God Kings itu belum pernah ke kosmos lain sebelumnya. Jiang Li mulai tertawa, Qin Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Zuo Qiulin menatap Qin Yu. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Kesenjangan antara dewa yang tidak dapat menggunakan hukum spasial dan dewa surgawi tingkat tinggi sangat kecil. Qin Yu sedikit tersenyum dan berkata, itu karena inilah duniaku. Setelah dia mengatakan itu, Qin Yu tidak repot-repot menjelaskan lagi dengan hati-hati. Dan pada saat ini di wilayah udara sebelum Qin Yu dan mereka lebih dari selusin pria dan wanita muda terbang ke arah mereka. Begitu mereka melihat Qin Yu, mereka segera berhenti. Mereka membungkuk dan berkata dengan hormat, Penatua ketiga tertinggi. Lebih dari selusin orang ini semuanya adalah keturunan Qin. Tatapan bahwa keturunan Qin memandang Qin Yu terkandung di dalamnya rasa penghormatan mutlak. Qin Yu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sejak Qin Yu meninggalkan saluran spasial di alam ilahi, alam abadi dan iblis, alam fana dan banyak ruang kosmik lainnya, banyak dari klan Qin akan sering datang ke bintang mistik ungu. Ada banyak orang yang bahkan membawa berbagai binatang ke bintang mistik ungu. Melihat bahwa Qin Yu tidak menjelaskan dirinya sendiri, Zuo Qiulin menderu dan tidak bertanya lagi. Karena Zuo Qiulin adalah individu yang bangga, Qin Yu tidak ingin menjelaskan, dia tidak akan mau menurunkan dirinya untuk terus bertanya padanya. Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin berubah menjadi 3 sinar cahaya. Mereka langsung terbang ke gerbang mansion Purple Mystic Mansion. Paman Lan telah kembali. Hanya dengan niat dari Qin Yu dia menemukan Jiang Lan yang sedang mengobrol dan bermain catur dengan Yi Feng. Jiang Lan dan Yi Feng sepertinya sangat senang mengobrol. Membawa Jiang Li dan Zuo Qiulin bersamanya, Qin Yu langsung berjalan ke arah Jiang Lan dan Yi Feng. Dalam perjalanan ke sana Qin Yu telah bertemu dengan banyak pelayan dewa surgawi dan keturunan Qin. Setelah memasuki halaman yang tenang, Jiang Lan dan Yi Feng secara bersamaan menoleh ke arah pintu masuk halaman. Ketika mereka melihat Zuo Qiulin, Jiang Lan dan Yi Feng membuka lebar mata mereka dan tanpa sadar berdiri. Mereka melihat Zuo Qiulin dengan bodoh. Hanya setelah waktu yang lama berlalu Jiang Lan dan Yi Feng bangun dari keadaan tertegun. Terlalu banyak kemiripan. Jiang Lan tersentak dengan suara rendah. Tatapan Yi Feng masih tertuju pada Zuo Qiulin.
Ini menyebabkan dia berteriak dengan dingin karena ketidakpuasan. Setelah itu Yi Feng tersenyum malu. Saya berasumsi bahwa Anda adalah God King Zuo Qiulin kan? Zuo Qiulin melirik Jiang Lan dan Yi Feng. Dia kemudian melihat ke Qin Yu dan berkata dengan dingin. Qin Yu, aturlah tempat tinggal untukku. Saya tidak ingin melihat dua orang ini. Zuo Qiulin bahkan tidak repot-repot melirik Yi Feng dan Jiang Lan lagi. Yi Feng dan Jiang Lan saling pandang. Mereka hanya bisa tersenyum tanpa daya. Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Dia sangat mengenal dirinya sendiri. Karena Zuo Qiulin dan Zuo Qiumei adalah saudara-saudara, penampilan mereka persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah kepribadian mereka. Baik Yi Feng dan Jiang Lan telah memikirkan Zuo Qiumei sepanjang waktu. Kemungkinan mereka bahkan memimpikannya dalam mimpi mereka. Bagi mereka untuk melihat Zuo Qiulin sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak terpana. Sayangnya Zuo Qiulin sangat tidak menyukai mereka. Mungkin Zuo Qiulin ini sangat kesal karena Paman Lan dan Yi Feng tidak bisa menyelamatkan adik perempuannya. Qin Yu menebak dalam hatinya. Pada saat ini Zuo Qiulin memandang Qin Yu dengan ekspresi tidak puas. Qin Yu, kenapa kamu belum mengatur tempat untukku tinggal? Saya merasa sangat tidak nyaman hanya melihat dua pria ini. Ekspresi Zuo Qiulin sangat dingin sehingga tampak seolah-olah ada lapisan es yang menutupi wajahnya. Menerima pembicaraan jahat seperti itu dari Zuo Qiulin, Jiang Lan dan Yi Feng hanya bisa tersenyum malu. Paman Fu, Qin Yu berbicara. Paman Fu muncul di halaman seperti angin. Dia membungkuk ke Qin Yu dan berkata, menguasai, Paman Fu atur lokasi yang baik untuk senior Zuo Qiulin. Qin Yu berkata langsung. Qin Yu telah memberikan semua urusan mengelola rumah mistik ungu kepada pengurus rumah tangga Paman Fu. Ya Tuan, Paman Fu membungkuk ke Zuo Qiulin. Nona Zuo Qiulin, tolong ikuti saya. Setelah itu Paman Fu mulai memimpin dan Zuo Qiulin juga pergi bersamanya. Setelah Zuo Qiulin pergi, Jiang Lan dan Yi Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Yu kecil, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu akan mengundang kakak perempuan Amei. Jiang Lan berkata dengan terengah-engah kagum. Hanya di dalam matanya terlihat jejak ketidakberdayaan yang redup. Yi Feng menepuk bahu Jiang Lan. Jiang Lan tampaknya hari-hari di masa depan akan dipenuhi dengan kesulitan. Ekspresi Jiang Lan menjadi serius. Dia melihat ke Qin Yu dan bertanya, Yu kecil, sekarang kamu telah mengundang Zuo Qiulin ke kamp kami. Saya akrab dengan kekuatan Zuo Qiulin. Dengan dia Yi Feng dan Anda, bahkan jika Lier dan saya tidak bergabung, Anda semua juga akan cukup untuk menciptakan pijakan di alam ilahi untuk diri Anda sendiri. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Qin Yu tahu bahwa Paman Lan tidak akan memusuhi 8 keluarga besar ilahi kecuali itu adalah waktu yang mutlak diperlukan. Bagaimanapun Jiang Lan berasal dari klan Jiang. Tidak peduli seberapa buruk hubungannya dengan 8 keluarga besar ilahi, dia tetap tidak akan langsung membunuh orang-orang dari 8 keluarga besar ilahi. Menurut apa yang dikatakan Jiang Lan, dia akan tinggal di belakang dan melindungi Hou Fei, He Yu, Qin Feng, Qin Zheng, dan mereka. Yi Feng juga melihat ke Qin Yu. Dia juga ingin tahu apa yang direncanakan Qin Yu selanjutnya. Saya berencana untuk membangun kota di alam ilahi. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Bangun kota. Jiang Lan dan Yi Feng saling pandang. Mereka kemudian melihat ke Qin Yu dengan senyum di wajah mereka. Yu kecil, lanjutkan. Qin Yu mengangguk dan berkata, di alam ilahi ada 8 tanah suci besar dan 3 kekuatan ascender besar. Aku berencana membuat pihak kita menjadi kekuatan ascender agung keempat. Berdiri di belakang sisi kita adalah New Cosmos. Saya percaya bahwa kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menciptakan pijakan di alam ilahi. Kamu cukup percaya diri. Qin Yu, di mana Anda berencana untuk membangun kota Anda? Yi Feng memandang Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu melirik Jiang Li di sampingnya. Tatapan mereka terhubung, keduanya tersenyum. The Foggy Marsh.
Lokasi antara Gunung Dasling Emas wilayah timur terbesar dan kota laut hutan wilayah timur Laut Rawa berkabut dengan jangkauan yang sebanding dengan jangkauan kekuatan yang dimiliki Gunung Dasling Gold. Keputusan untuk memilih Foggy Marsh adalah sesuatu yang diputuskan Qin Yu dan Jiang Li dalam obrolan. Rentang Foggy Marsh sangat luas. Secara umum bahkan Dewa Surgawi tidak berani masuk begitu saja. Selanjutnya jika dewa memasuki tempat ini maka mereka akan tenggelam ke dalam rawa dan menjadi sasaran binatang iblis di dalam rawa. Nasib mereka hanya kematian. Kamu memilih lokasi seperti itu. Yi Feng mulai mengerutkan dahi. Qin Yu tersenyum ringan, tempat yang relatif merepotkan bagi orang lain. Namun bagi saya ini sangat sederhana. Paman Yi Feng, Paman Lan, jangan lupa bahwa saya adalah Grandmaster Formasi. Setelah Qin Yu mengucapkan kata-kata ini Jiang Lan dan Yi Feng tiba-tiba menyadari. Mereka sekarang tahu apa yang direncanakan Qin Yu. Kalau begitu kapan kamu berencana membangun kota itu? Jiang Lan bertanya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Lier dan saya telah berkonsultasi tentang masalah ini sebelumnya. Kami berencana untuk melahirkan anak kami dengan hormat. Jadi kami berencana untuk menunggu sampai kota selesai dibangun sebelum mengizinkan anak kami lahir. Jiang Li dengan lembut membelai perutnya. Dia menunjukkan wajah ibu yang hangat dan penuh perhatian. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke Qin Yu di sampingnya. Setelah itu dia tersenyum dan memandang Jiang Lan dan Yi Feng. Paman Lan, Paman Yi Feng, saat ini yang kita tunggu hanyalah Bibi Zuo Qiulin menyelesaikan pemurnian harta karun spiritual nenek kelas 1 itu. Saudara Yu akan membantunya menciptakan ruang di mana waktu akan bertambah 100.000 kali lipat. Saya rasa dia akan bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 tahun. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Mata Jiang Lan berbinar. Dia kemudian mulai tertawa. Haha, Yu kecil bahwa Zuo Qiulin memiliki harta karun spiritual nenek kelas 1. Saudara Yi Feng juga memiliki spiritual nenek tingkat pertama Anda dan Lier juga memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama dan kemudian saya juga memilikinya. Dasar dari kekuatan Ascender keempat alam ilahi Anda sangat kokoh dan kuat. Di seluruh alam ilahi kekuatan mana yang sebenarnya memiliki banyak harta karun spiritual nenek kelas 1, itu adalah dewa mereka. Ruang Mortal Realm sekarang telah selesai. Sekarang sangat mudah bagi Qin Yu untuk mempercepat waktu 100.000 kali. Qin Yu menyiapkan ruang untuk memungkinkan Zuo Qiulin diam-diam memperbaiki tongkat 10.000 Willow. Setelah itu Qin Yu kembali ke Purple Mystic Mansion. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama berlatih. Adapun Qin Yu dia juga duduk bersila dan berlatih di atas sajadah di ruang latihan bela diri. Jiwanya saat ini benar-benar menyatu dengan kosmos. Jumlah energi spiritual Grand Mist yang tak terhitung jumlahnya diserap. Lapisan ruang kosmik di atas ruang kosmik alam fana juga berkembang. Satu persatu ruang kosmik setingkat dengan alam abadi dan iblis mulai lahir. Qin Yu yang awalnya matanya tertutup tiba-tiba membuka matanya. Jejak kebingungan melintas di matanya. Setelah itu Qin Yu menghilang dari ruang latihan bela diri melalui teleportasi. Di wilayah inti ruang kosmik alam fana New Cosmos. Wilayah itu memiliki celah spasial yang berbatasan dengan 3 ruang kosmik. Energi di dalam celah spasial itu sangat kacau. Ruang yang hancur terus-menerus melewati celah spasial ini. Di tengah celah spasial ini di lokasi yang biasa-biasa saja, sebenarnya ada cahaya berwarna seukuran kepalan tangan. Adapun Qin Yu dia telah berteleportasi ke lokasi ini. Ini adalah asal kosmik. Mata Qin Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan hati-hati mengamati cahaya warna-warni seukuran kepalan tangan ini. Benjolan asal kosmik ini hanya lahir untuk waktu yang sangat singkat sebelum ditemukan oleh Qin Yu. Saya telah bingung mengapa 8 Kaisar Agung Sage dari alam ilahi semuanya mampu menggunakan energi asal kosmik namun mengapa New Cosmos saya tidak memiliki asal kosmik. Jadi ini masalahnya. Qin Yu tiba-tiba menyadari.
Ketika kosmos pertama kali mulai tumbuh itu akan dengan cepat menyerap energi spiritual nenek untuk tumbuh. Namun sekarang ruang kosmik Mortal Realm telah didirikan. Meskipun ruang kosmik lapisan alam abadi dan iblis masih dalam proses pertumbuhan, jumlah energi spiritual nenek yang dibutuhkan untuk memungkinkan kosmos tumbuh menjadi semakin sedikit. Setelah penyerapan pemurnian dan transformasi kosmos yang rumit, energi spiritual Grand Mist yang berlebih akan membentuk energi asal kosmis. Haha, tingkat penyerapannya sudah lebih besar dari tingkat konsumsi. Dengan kata lain jumlah energi asal kosmik akan menjadi semakin melimpah. Qin Yu menampilkan senyum di wajahnya. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa gumpalan cahaya berwarna-warni seukuran kepalan tangan ini perlahan mengembang dan menyusut seolah-olah itu hidup. Pada saat yang sama ukurannya tumbuh perlahan. Ini asal energi kosmik, dengan maksud dari Qin Yu energi jiwanya benar-benar menyatu dengan energi asal kosmik. Qin Yu datang untuk sepenuhnya memahami energi asal kosmik ini. Primal Chaos berubah menjadi Yin dan yang membentuk 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi. Yin berubah menjadi kegelapan dan yang berubah menjadi cahaya. Emas, kayu, air, api, dan bumi membentuk seluruh dunia. Ada juga energi petir yang bertanggung jawab atas keseimbangan. Qin Yu memahami semua ini di dalam hatinya. Dia sekarang tahu mengapa 8 tanah suci agung itu akan selamanya berdiri di alam ilahi. Sekarang tampaknya 8 tanah suci agung itu bertanggung jawab atas 8 energi paling mendasar. Mereka adalah pengurus rumah tangga dari seluruh kosmos. Qin Yu membagi energi jiwanya menjadi 8 bagian dan membungkus 8 jenis energi asal dari gumpalan energi berwarna-warni ini. Dia mulai mengamati dengan cermat 8 energi asal yang berbeda ini. Mengapa energi asal New Cosmos saya sangat mirip dengan energi asal alam ilahi? Qin Yu membalikkan kepalanya dan mengeluarkan mutiara spiritual api asal. Mutiara spiritual asal api ini adalah sesuatu yang pemuda bermata perak berambut perak dikirim ke Qin Yu atas perintah Tuan Misteriusnya. Sebagai pemilik mutiara spiritual asal api, Qin Yu secara alami menjadi sangat akrab dengan karakteristik energi mutiara spiritual asal api ini. Pada saat ini Qin Yu menemukan bahwa api asal energi kosmos baru sebenarnya identik dengan energi mutiara spiritual asal api. Mengapa origin energis dari berbagai kosmos sama? Setidaknya energi asal api ini persis sama. Qin Yu mulai cemberut dan mulai merenung di dalam hatinya. Kosmos baru adalah kosmos yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kosmos tempat alam ilahi berada. Masing-masing memiliki hukum temporal dan hukum spasial sendiri. Mengapa origin energis persis sama? Begitu dia mulai berpikir, Qin Yu mulai berpikir selama beberapa bulan. Mungkinkah, tiba-tiba kilatan pikiran melintas di benak Qin Yu. Dia merasakan pencerahan. Mungkinkah hubungan antara origin energi dan kosmos seperti ini? Ketika dunia semesta terbentuk ketika energi gelap dan kuning dibentuk dengan pemisahan langit dan bumi, Qin Yu sudah tahu bahwa energi gelap dan kuning ini ada di sana untuk mengatur elemen-elemen perbaikan dan menstabilkan ruang. Dan sekarang kosmos berada dalam kondisi pertumbuhan. Tidak peduli apa energi gelap dan kuning tidak bisa meninggalkan kosmos. Energi gelap dan kuning ada di sana untuk menstabilkan seluruh kosmos. Ketika kosmos selesai terbentuk, energi gelap dan kuning dapat memisahkan dirinya dari kosmos. Semakin Qin Yu memikirkannya, semakin dia percaya bahwa sudut pandang yang dia pikirkan itu benar. Purple Mystic Star New Cosmos juga bisa memberikan energi spiritual. Di sana juga bisa muncul bintang dan planet. Semua ini menandakan bahwa jika seseorang tidak melihat pada hukum spasial dan hukum temporal, kedua kosmos itu persis sama. Adapun hukum temporal dan hukum spasial, mereka ada di sana untuk mengatur kosmos. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Adapun energi asal kosmik itu dibentuk oleh transformasi energi spiritual Grand Mist. Dengan kata lain, ini adalah transformasi material yang digunakan untuk membangun kosmos.
Para God Kings hanyalah individu yang mengendalikan energi melalui penggunaan hukum. Sistem hukum spasial dan hukum duniawi harus dikaitkan dengan orang yang menciptakan kosmos. Qin Yu hanya bisa percaya seperti itu. Orang yang berbeda memiliki metode kultivasi yang berbeda. Dengan demikian kosmos yang mereka ciptakan akan memunculkan berbagai jenis hukum ruang dan waktu. Energi asal kosmik ini seperti yang tersirat dari namanya adalah jenis energi paling asal dari seluruh kosmos. Setelah itu energi spasialnya mulai menyebar melalui celah spasial ini. Dia mulai hati-hati mencari energi asal kosmik. Hanya Qin Yu dapat dengan mudah memanfaatkan energi tata ruang dengan celah spasial. Jika God Kings lain datang maka mereka akan tertutup tanah. Energi spasial New Cosmos sedang menyebar tanpa henti. Jumlah energi tata ruang New Cosmos yang dapat dimanfaatkan Qin Yu menjadi semakin banyak. Ketika Qin Yu menutupi area yang lebih besar dari 10 alam ilahi dia akhirnya menemukan energi asal kosmik. Dengan teleportasi Qin Yu tiba di lokasi itu. Ketika dia melihat energi asal kosmik di hadapannya Qin Yu benar-benar tertegun. Energi asal kosmik baru milikku hanya setengah dari ukuran manusia sekarang. Namun energi asal kosmik yang lengkap ini adalah, Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke bola lampu warna-warni yang sangat besar di hadapannya. Spheroid yang sangat besar ini, begitu besar sehingga mencapai tingkat yang menakutkan. Berdiri di depannya Qin Yu benar-benar bisa diabaikan. Bola berwarna-warni besar yang perlahan berputar tampak seperti bintang yang mempesona. Itu berkembang dan menyusut tanpa henti. Energi asal kosmik yang telah selesai ukurannya ratusan juta kali lebih besar dari energi asal kosmik yang baru saja lahir di New Cosmos saya. Qin Yu sedikit tersenyum. Setelah itu Qin Yu berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang di atas bola lampu warna-warni yang sangat besar. Dia duduk di udara dengan posisi bersila. Pada saat yang sama dia mulai menyebarkan energi jiwanya. Energi jiwanya menyebar tanpa henti dan bahkan menyatu menjadi bola cahaya berwarna-warni yang sangat besar. Tidak ada yang terjadi ketika energi jiwa Qin Yu menyentuh bola cahaya yang sangat besar ini. Namun ketika Qin Yu mencoba memasuki bola cahaya warna-warni dengan energi jiwanya, energi asal kosmik yang ada di sana seperti anak yang patuh tiba-tiba menyerang balik. Peraba energi jiwa Qin Yu dengan cepat menarik diri. Ekspresi Qin Yu juga berubah sedikit pucat. Dalam sekejap Qin Yu mulai mengerti. Ketika dia sedang meneliti gumpalan New Cosmos dari energi asal kosmik miliknya sendiri, energi asal kosmik sangat patuh terlepas dari bagaimana dia menelitinya. Bahkan ketika Qin Yu memisahkan cahaya warna-warni menjadi 8 bagian yang berbeda, energi asal kosmik tidak menyerang Qin Yu. Itu karena kosmos Qin Yu sendiri di mana Qin Yu adalah pencipta. Namun alam ilahi kosmos ini bukanlah kosmos yang dia bentuk. Benda langit ini terdiri dari energi asal kosmik yang sangat besar melonjak dengan jumlah energi asal yang mencengangkan. Ini adalah jumlah energi asal kosmik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi kecil yang digunakan oleh 8 Kaisar Sage Agung. Bagaimana mungkin benda langit yang sangat besar ini memungkinkan Qin Yu dengan mudah mengasimilasi dirinya ke dalamnya? Jika saya tidak dapat berasimilasi dengan itu, bagaimana saya menelitinya? Qin Yu menjadi kesal. Dia mengerutkan kening dan melihat ke benda langit yang sangat besar di hadapannya. Pada akhirnya Qin Yu tidak punya pilihan selain menyerah. Karakteristik xenofobik dari energi asal kosmik ini benar-benar terlalu kuat. Tiba-tiba Qin Yu memiliki jejak senyum di wajahnya. Itu benar, energi asal kosmik baru saya sama dengan energi asal kosmik alam ilahi ini. Kalau begitu saya bisa membawa sedikit energi asal kosmik saya sendiri ke sini. Jika saya melakukan itu, apa yang akan terjadi? Begitu dia memikirkannya, Qin Yu segera mulai melakukannya. Qin Yu kembali ke New Cosmos dengan teleportasi. Ketika Qin Yu membawa energi kosmik origin berukuran bola sepak ini ke dalam pikirannya, Qin Yu tiba-tiba menampilkan ekspresi terkejut.
Energi asal kosmik benar-benar fantastis. Benjolan cahaya berwarna-warni itu benar-benar menutupi jiwa baru lahir Qin Yu. Seperti dasar sungai kering yang mengalir ke sungai Naschen Soul, Qin Yu mulai menyerap cahaya berwarna-warni itu dengan sekuat tenaga. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan transformasi jiwa yang baru lahir. Energi asal kosmik adalah jenis energi yang sangat dalam dan misterius. Bahkan 8 Kaisar Agung Sage hanya dapat secara tidak langsung memanfaatkan energi asal kosmik melalui penggunaan harta karun perlindungan klan mereka. Mereka tidak mampu mencapai keadaan di mana jiwa mereka menyatu dengan origin energi. Jika mereka ingin menyatukan jiwa mereka dengan origin energi, maka mereka akan menerima nasib yang sama seperti yang dilakukan Qin Yu sebelumnya. Mereka akan ditolak dan diserang oleh origin energi. Hanya pencipta kosmos yang mampu dengan mudah menyerap energi asal kosmik tanpa diserang olehnya. Ketika Qin Yu menyatu dengan benjolan energi asal kosmik, Qin Yu merasa bahwa jiwanya dipenuhi dengan jumlah vitalitas yang tak terbatas. Perasaan semacam ini bahkan lebih kuat dibandingkan dengan saat energi unsur kehidupan air mata meteorik memenuhi jiwanya. Jiwanya telah berubah secara intrinsik. Di tepi Foggy Marsh dari alam ilahi, Qin Yu muncul di udara. Jiwa Qin Yu berhasil dengan mudah merasakan pergerakan ruang alam ilahi. Gerakan semacam ini sangat sesuai dengan kontraksi dan perluasan energi asal kosmik. Ini adalah perasaan yang 100.000 kali lebih jelas dari sebelumnya. Haha, hukum spasial, jadi ini adalah hukum spasial. Pembekuan spasial. Tidak heran jika memanfaatkan origin energi memungkinkan seseorang untuk menggunakan spatial freezing. Qin Yu tiba-tiba mulai tertawa. Pada awalnya pemahaman Qin Yu tentang ruang telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat tinggi. Dia hanya selangkah lagi dari level God King. Dan sekarang transformasi jiwanya telah memungkinkan Qin Yu untuk mencapai pemahaman dan menghilangkan membran terakhir yang memisahkannya dari menjadi seorang God King. 8 Kaisar Agung Sage menggunakan harta karun perlindungan klan mereka. Mereka secara tidak langsung dapat mengontrol origin energi untuk membekukan ruang. Bagi saya saat ini pembekuan spasial tidak sulit untuk dicapai. Karena jiwaku telah menyerap energi asal, aku dapat mengendalikannya lebih langsung. Selain itu saya telah menyerap semua 8 jenis energi asal. Qin Yu menunjuk ke lokasi di depannya. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini dari mulutnya. Spasial pembekuan. Jarak 10.000 mil di depannya telah benar-benar membeku. Pergerakan ruang di area 10.000 mil ini telah lenyap sama sekali. Haha, dua kosmos yang berbeda selain hukum temporal dan hukum spasial yang berbeda, sisanya memang semuanya sama. Pembekuan spasial di alam ilahi kosmos. Qin Yu sangat terkejut. Dalam pikiran Qin Yu, jiwa yang baru lahir telah berubah menjadi warna glasir keramik. Kadang-kadang bahkan akan ada cahaya warna-warni seperti dari energi asal kosmik yang berkedip-kedip. Dengan niat dari Qin Yu, ruang beku kembali normal. Mendadak gemuruh langit di atas Foggy Marsh mulai bergetar. 7 awan menguntungkan berwarna memenuhi langit yang luas. Serangan guntur yang sangat besar melanda langit tanpa batas. Suara mereka mengguncang seluruh surga. Pada saat ini semua ahli dari alam ilahi tercengang. Apa yang ditandakan oleh tanda langit sangat jelas bagi mereka. God King baru lahir. Mengikuti Duan Muyu dan Jiang Li, God King lain telah lahir. Mayoritas God Kings di alam ilahi semua menyebarkan kesadaran ilahi mereka dan mulai mencari ke arah lokasi Foggy Marsh. Mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya God King yang baru itu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.